Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari mengawali aktivitas hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu yang penuh kuasa. Tolong dan urapi kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mengerti serta memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, "Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin." Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Ketika saudara benar-benar hidup secara total untuk percaya dan mengandalkan Allah, itu bukan hal yang keliru atau salah. Justru itu suatu pilihan yang tepat dan terbaik. Mengapa? Mari kita temukan jawabannya melalui firman Tuhan hari ini. Sejak dahulu kehidupan beriman bangsa Israel dipengaruhi oleh penyembahan berhala, bahkan tak terkecuali ketika mereka berada di pembuangan. Penyembahan berhala membuat mereka menjadi tidak setia dan memberontak kepada Allah. Namun berhala yang mereka sembah adalah semu dan tidak dapat menyelamatkan mereka. Hanya Allah yang penuh kuasa mampu menyelamatkan mereka. Hal itu dapat ditemui dari apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya mengenai Tuhan menantang berhala-berhala untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Tetapi sesungguhnya berhala-berhala itu hanya semu, hampa, dan omong kosong belaka. Mereka tidak mampu memberi keselamatan seperti apa yang diharapkan oleh bangsa Israel, karena mereka tidak hidup apalagi memiliki kasih setia. Karena itu seharusnya bangsa Israel menyadari bahwa keselamatan mereka hanyalah dari Tuhan Allah yang kuasanya melampaui apapun dan kasihnya tidak pernah berubah. Hanya Tuhan Allah satu-satunya jaminan dan penolong bagi mereka, supaya mereka benar-benar kembali kepadanya dan bertobat. Dengan demikian mereka akan menerima janji keselamatan itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam hidup ini kita mengaku percaya dan mengandalkan Tuhan. Tetapi apakah benar itu selaras dengan sikap perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan? Atau justru hidup kita hampa dan hanya omong kosong belaka? Karena ternyata hati kita mendua dan hidup dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Marilah memeriksa diri kita. Di masa kini memang sangat jarang orang-orang menyembah berhala dengan patung, pohon, dan lain sebagainya. Namun sadarkah kita akan bahaya berhala-berhala masa kini yang berada di sekitar kita? Seperti uang, popularitas, artis atau selebriti terkenal yang kita idolakan, teknologi yang canggih, jabatan atau tahta, minuman keras, obat-obatan terlarang, hawa nafsu, bahkan cinta yang berlebih kepada manusia. Semua itu berpotensi untuk membuat orang percaya memberontak kepada Allah dan memilih menjadi tidak setia. Ingatlah bahwa semua itu adalah sia-sia. Mereka tidak hidup dan tidak memiliki kasih. Apabila kita tidak waspada dan berjaga-jaga, maka akan sangat mudah dipengaruhi oleh hal yang semu dan hampa itu. Oleh karena itu, hari ini kita dikuatkan dan disadarkan bahwa Allah itu sempurna dalam kasih dan kebaikannya. Mengapa? Yang pertama, Allah itu sempurna dalam kasih-Nya. Ia adalah Allah yang hidup dan tidak pernah berubah. Ia adalah Allah yang peduli dan mengerti akan semua yang kita alami. Ia adalah Allah yang setia pada janjinya dan tidak pernah melupakan umat kesayangannya. Ia selalu dan tidak pernah menghendaki manusia mengalami penderitaan bahkan mati karena dosa. Itulah mengapa Allah selalu mengingatkan manusia untuk kembali kepadanya dan hidup dalam pertobatan yang sejati. Ia adalah Allah yang penuh damai sejahtera.
Yang kedua, Allah itu sempurna dalam kuasanya. Ia adalah Allah yang mulia. Ia selalu melakukan sesuatu dengan sangat luar biasa, bahkan melampaui akal pikir manusia. Ia tidak akan membiarkan umat kesayangannya berjalan sendiri. Pekerjaan tangannya selalu membawa kemenangan. Karena ia adalah Allah yang menyembuhkan, mencukupi, memulihkan, menolong, menyertai, menjaga, melindungi, membimbing, memberi kelegaan kepada jiwa yang lelah, menguatkan yang berbeban berat, dan memberi jaminan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saudaraku, mari hidup dengan percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Mari terus berjuang dan melatih diri kita dalam pengenalan akan Tuhan dengan selalu membangun hubungan yang baik dengannya, melalui ketekunan dalam doa dan bertumbuh di dalam firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita senantiasa menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, setiap kasih-Mu yang selalu menguatkan kami ya Tuhan. Hari ini kami disadarkan untuk hidup percaya dan mengandalkan Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memelihara firman-Mu sehingga hidup kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami senantiasa menjadi orang percaya yang menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Ya Allah yang Maha Mulia, hari ini Tuhan kami serahkan seluruh tubuh, roh dan jiwa raga kami ke dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Berkati kami Tuhan, beri kami kesehatan, kekuatan, pulihkan keadaan kami, bimbing kami senantiasa Tuhan. Bahkan jadikan kami sebagai berkat bagi sesama kami dalam kehidupan kami lewat tutur kata dan perbuatan kami. Kami serahkan tubuh, roh dan jiwa raga kami hanya ke dalam penyertaan-Mu Tuhan. Biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, berduka Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan dalam keadaan berbeban berat Tuhan beri kekuatan, penghiburan dan kelegaan dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Amin.